Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, well, today Miss Vivi will not give you this video. This is only a voice over from my voice. Ya, Miss Vivi tidak akan memberikan video. Ini hanya suara rekaman Miss Vivi. Insya Allah bisa cukup ya untuk menjelaskan materi pada hari ini. Well, anak-anak, before we start our online class, please recite basmalah together ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we are going to learn about a new thing, a new material for you. Setiap harinya kita punya materi yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, untuk pagi hari ini materinya apa, Miss? Well, you can open your book, especially textbook ya, on page 44. Nah, 44. Berapa itu 44? Ayo, kalau nggak bisa nanti Miss Vivi kembalikan lagi ke kelas 1 ya. 44. Yes, the last material or the last assignment that Miss Vivi gave you di pekan terakhir ya, itu ada di bab 5 yaitu what a trip. Dan anak-anak syukur alhamdulillah Miss Vivi sudah mengecek satu persatu tentang rekaman video. Oh, bukan video, tapi suara, membaca letter di sini yaitu tentang tripnya Tony yang bercerita kepada Carl. Oke, selanjutnya kita ke halaman 44 dan ini adalah materi yang akan kita bahas ya. This is about tentang apa ya? Tentang past continuous tense. Wah, kok susah banget Miss kayaknya. Iya, gak apa-apa, namanya saja, tapi aslinya materinya mudah. Well, anak-anak bisa lihat di word bank yang ada di halaman 44-nya. Itu ada beberapa kata kerja. Ya, what is kata kerja in English? Verb. Yes, good. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 verbs ya. You can mention it please. Number 1 is eat, and then hike, and then pick, and then put up, and then write, and take pictures. Nah, sebelum Miss Vivi jelaskan nih, kira-kira ada di poin 6 itu yang write about each picture, itu pasti anak-anak sudah bisa guess, menebak ini disuruh apa sih, kayaknya ada hubungannya sama word bank. Yes, that's totally correct, betul ya. Tapi ada tapinya anak-anak, tidak hanya menggunakan word bank itu, anak-anak di tas 6 ini, poin 6 itu juga meneruskan kalimat. Seperti apa, Miss? Well, contohnya sudah ada di sebelah kirinya word bank ya. Itu yang anak-anak lihat ada seseorang yang sedang memancing ya, seorang laki-laki yang sedang memancing. Memancingnya itu saat hujan. Nah, itu tulisannya gimana Miss kalimatnya? When it started to rain, he was fishing on the pier. Nah, itu kalimatnya. Nah, anak-anak yang dimaksud dengan past continuous tense itu adalah yang kalimat kedua setelah koma. Ya, itu ada clause he was fishing. Nah, yang di word bank-nya itu yang dicoret apa? Fish. Kok di situ jadinya fishing, Miss? Inti dari continuous itu semua word bank-nya yang anak-anak tadi sebutkan itu belakangnya ditambah dengan ing. Nah, itu. Dan tidak lupa sebelum verb ya, sebelum fishing itu ada was. Kata-kata was. Oke. Was itu digunakan untuk apa? Oke. Nah, itu ada subjek dan juga penggunaan was atau were. Was atau were itu namanya to be anak-anak. Kalau he itu pakainya was ya. She itu was. It itu juga was. I juga termasuk was. Kemudian selain was itu ada apa lagi? Ada were. Yes, were itu digunakan kalau bukan saya, bukan dia, tapi kamu.
You were, we were, and they were. Nah, itu tinggal kita terapkan. Subjeknya apa? Karena kita lihatnya itu seorang laki-laki alias he, maka yang digunakan he was fishing. Tidak lupa word bank-nya ditambah ing. Nah, anak-anak sebelum kita ke number 1, number 2, until number 6, anak-anak bisa ditambah dulu word bank-nya itu ditambah dengan ing. ing. It akan menjadi eating. Hike akan menjadi hiking. Put up menjadi putting up. And then take pictures menjadi taking pictures. Pick will be picking, and ride will be riding. Ya, jadi yang diganti itu yang verbnya, karena di sini ada dua anak-anak, put up sama take pictures. Yang ditambah ing yang mana, Miss? Ya pasti yang depannya, karena put itu verbnya, bukan up-nya, bukan put upping. Ya, that's not correct ya. And then take pictures yang ditambah itu taking-nya. Jadi kalau sudah ditambah semua kita masukkan ke dalam kalimat yang akan kita tambahkan. Nah, anak-anak bisa dilihat number 1 itu sedang apa? Dia sedang menarik tenda. Ini kira-kira word bank-nya yang mana ya? Kalau ada dua anak-anak, dilihat di situ ada dua orang, berarti subjeknya apa? Apakah I? Apakah you? Ataukah we? They? He? She or it? Nah, ingat-ingat kalau he dan juga she itu digunakan untuk dia laki-laki atau dia perempuan, tapi subjeknya hanya satu. Kalau lebih dari satu, tandanya bukan he atau she. Ya, yang terpenting di sini ada kesamaan dari number 1 until number 6. What is it? Nah, when it started to rain, itu semuanya lagi rain. Kok hujan-hujan malah melakukan aktivitas ya? Iya, betul. Nah, selain kita mengerjakan ini, ada di poin 6 ini, halaman 44, anak-anak juga perlu tahu past continuous tense itu digunakan untuk apa? Well, kalau ada continuous yang tadi Miss Vivi bilang ada ing-ing-ingnya, itu digunakan untuk arti sedang. Nah, oke. Jadi kalau it jadi eating berarti sedang makan. Oke, seperti itu. Tapi karena kita menggunakan was atau were sebelum verb, tandanya itu saat lampau. Jadi ini cerita anak-anak. Misalnya kita ceritanya sekarang, padahal kejadiannya sudah yang lalu. Misal saja yesterday ya. Yesterday itu saat hujan, dia laki-laki itu sedang memancing. Nah, sedang memancingnya itu sudah lalu, sudah berlalu atau sudah lampau. Begitu ya. Oke. I think this is enough for our explanation ya. If you have any question about this assignment, you can directly ask Miss Vivi via WhatsApp. Ya, anak-anak bisa dilatih dulu untuk mengerjakan 1 sampai 6. Kalau sudah, nanti tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom. Insya Allah pekan depan atau mungkin waktu daring kita akan membahasnya. Ngumpulinya kapan, Miss? Later. If Miss Vivi want you to submit it to Google Classroom. Tunggu aba-aba dari Miss Vivi dulu. Oke, thank you for your attention anak-anak. Miss Vivi akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.